Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya siswa SMP MTS di seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi di video pembelajaran PPKN. Oke, mari kita simak videonya. Kali ini kalian akan mempelajari memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang akan kalian pelajari adalah arti dan kedudukan Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi kali ini yang akan kalian pelajari adalah arti dan kedudukan Pancasila. Sedangkan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila nanti akan kalian pelajari pada video berikutnya. Istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau lima dan sila artinya sendi atau asas. Berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima, dan huruf Pancasila Krama. Audio Jungle. Dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu pertama, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berbuat dengki, dilarang berbohong, dan dilarang atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Pemilu Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yang penting adalah sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Juni 1945. Walaupun disahkannya Pancasila walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan
yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bangsa dan negara. Maksudnya apa? Sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kesimpulannya, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau lima dan sila artinya sendi atau azas. Berarti batu sendi yang lima juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima pancakrama. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke lah anak-anak semuanya, untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kita pelajari hari ini adalah arti dan kedudukan Pancasila.